Gunung Satria, sebuah puncak yang menjulang tinggi dan dipercayai memiliki aura mistis, merupakan tempat pendakian yang menantang namun penuh misteri. Legenda tentang gunung tersebut telah tersebar luas di kalangan pendaki, yang menyebutkan bahwa di puncaknya terdapat sebuah gua terlarang tempat roh jahat bersemayam. Meski demikian, ketertarikan terhadap misteri tersebut tidak mampu menghentikan keberanian sekelompok pendaki muda yang merindukan petualangan. Di antara mereka adalah Rama, seorang pemuda yang mempunyai keberanian yang luar biasa namun penuh dengan rasa penasaran akan misteri di Gunung Satria. Bersama dengan teman-temannya, Yuda, Maya, dan Lina, mereka memutuskan untuk melakukan pendakian ke puncak gunung tersebut. Perjalanan mereka dimulai di pagi hari yang cerah. Cuaca terlihat cerah, dan semangat mereka tidak terbendung. Mereka mengenakan peralatan pendakian yang lengkap, serta membawa bekal yang cukup untuk beberapa hari. Rintangan demi rintangan mereka lalui dengan semangat yang menggebu-gebu. Namun, semakin mendekati puncak, cuaca berubah menjadi mendung dan angin mulai tertiup kencang. Saat matahari mulai tenggelam di balik awan, mereka belum sampai di tempat perkemahan yang direncanakan. Dalam kegelapan yang semakin mencekam, mereka berusaha menemukan jalur yang benar. Yuda, yang biasanya menjadi pemandu dalam perjalanan, juga kebingungan. Mereka terus berjalan, berharap dapat menemukan tempat perkemahan sebelum malam benar-benar tiba. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh seperti desisan angin yang bermula dari arah gua yang terletak di dekat mereka. Lina, yang paling sensitif terhadap hal-hal goib, merasa ketidaknyamanan yang mendalam. Namun, yang lainnya mencoba mengabaikan hal itu dengan asumsi bahwa suara itu hanya angin yang melolong di sela-sela bebatuan. Mereka pun tiba di sebuah clearing di antara pepohonan yang rimbun, memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat sejenak. Namun, kegelapan semakin mengintensitaskan keadaan. Cahaya bulan yang samar-samar memantulkan bayangan-bayangan aneh di sekitar mereka, membuat suasana semakin menyeramkan. Maya mulai merasa gelisah dan merasa ada yang tidak beres. Suara-suara aneh semakin terdengar jelas di antara angin malam yang berbisik. Tiba-tiba dari dalam gua terdengar suara raungan yang menakutkan, menyebabkan bulu kuduk mereka berdiri. Yuda, yang ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi, memutuskan untuk mendekati gua dengan hati-hati. Namun, sesaat setelah itu mendaki gua, tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak. Lina berteriak ketakutan, mencoba menarik Yuda dari arah goa. Tetapi sia-sia, ia tak bisa menggerakkan Yuda sedikit pun. Ketakutan memuncak, Rama dan Maya mencoba membantu Yuda. Tetapi kemudian mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah aura gelap menyelimuti mereka. Sosok tak kasat mata yang mengerikan. Mereka berjuang untuk membebaskan diri dari cengkraman kegelapan yang semakin kuat. Dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, Rama, Maya, dan Lina berhasil membawa Yuda menjauh dari goa dan menyadari bahwa goa tersebut memancarkan energi negatif yang luar biasa kuatnya. Mereka merasa lega ketika kekuatan gelap itu memudar perlahan-lahan, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Berlari dengan napas terengah-engah, mereka melanjutkan perjalanan turun gunung meninggalkan kegelapan yang mencekam di puncak Gunung Satria. Mereka yakin bahwa mereka telah melewati ujian yang mengerikan dan bersumpah untuk tidak pernah kembali ke tempat terlarang itu. Sejak saat itu, Rama, Yuda, Maya, dan Lina tidak pernah lagi mendaki Gunung Satria. Mereka memilih untuk melupakan kejadian mengerikan tersebut. Namun, pengalaman itu tetap menghantui pikiran mereka setiap kali malam tiba. Legenda Gunung Satria yang terlarang tetap menjadi cerita yang menakutkan. Menjadi peringatan bagi mereka dan siapapun yang berani mencoba mengungkap misteri di puncak gunung tersebut.
Setelah kejadian yang menyeramkan di Gunung Satria, Rama, Yuda, Maya, dan Lina kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Namun, pengalaman mengerikan di puncak gunung tersebut meninggalkan bekas yang dalam di pikiran mereka. Setiap kali malam tiba, mereka seringkali teringat akan suara-suara misterius yang terdengar di kegelapan malam di antara angin gunung. Beberapa bulan berlalu, kejadian itu masih menjadi perbincangan di antara mereka. Yuda yang telah melakukan riset menemukan bahwa Gunung Satria memiliki sejarah yang gelap. Gua di puncak gunung tersebut memang diyakini memiliki koneksi dengan dunia goib dan legenda tentang roh jahat yang mendiami gua tersebut terus berkembang di kalangan penduduk lokal. Suatu hari, Yuda menghubungi Rama, Maya, dan Lina dengan informasi baru yang mengejutkan. Dia menemukan petunjuk tentang sebuah artefak kuno yang konon tersembunyi di dalam gua terlarang di Gunung Satria itu. Artefak tersebut diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki hubungan dengan keberadaan roh jahat di sana. Yuda yakin menemukan artefak itu dapat membantu mereka mengungkap misteri yang terkait dengan goa tersebut. Meskipun awalnya mereka ragu dan takut akan konsekuensi yang lebih mengerikan lagi, keingintahuan mereka kembali membara. Mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Satria, tidak untuk mendaki puncak, tetapi untuk menemukan artefak kuno yang dianggap sebagai kunci dari semua kejadian misterius di gua tersebut. Dengan peralatan yang lebih lengkap dan persiapan yang lebih matang, mereka memulai perjalanan mereka ke Gunung Satria sekali lagi. Kali ini, mereka merencanakan untuk masuk ke gua dengan hati-hati dan mengambil artefak itu tanpa membangkitkan kekuatan gelap yang ada di dalam gua tersebut. Perjalanan mereka kembali ke gunung itu tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi cuaca buruk, jalur yang sulit, dan ketegangan di antara mereka yang semakin memuncak seiring mereka mendaki goa terlarang. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka berhasil mencapai goa tersebut. Saat memasuki goa, aura kegelapan terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka bergerak pelan dan berhati-hati mencari artefak kuno yang konon tersembunyi di dalam gua itu. Setelah pencarian yang panjang, mereka menemukan sebuah benda kuno yang bersinar di tengah kegelapan goa. Namun, ketika mereka mengambil artefak itu, goa seolah-olah bereaksi terhadap sentuhan mereka. Suara-suara misterius terdengar lebih keras, dan kegelapan semakin menyelimuti mereka. Mereka merasakan kekuatan yang mengerikan sedang bangkit, dan Rama menyadari bahwa mereka harus segera melarikan diri sebelum terlambat. Dalam upaya terakhir untuk keluar dari goa tersebut, mereka berlari menuju pintu keluar. Namun, di tengah jalan, mereka dihadapkan pada penampakan roh jahat yang mendiami goa tersebut. Dalam keadaan putus asa, Rama mengambil artefak kuno yang mereka temukan, dan dengan tiba-tiba cahaya terang memenuhi gua, mengusir kegelapan dan roh jahat itu. Ketika mereka kembali keluar dari goa, mereka merasa lega dan legenda misterius di Gunung Satria akhirnya terungkap. Artefak kuno yang mereka bawa ternyata memiliki kekuatan untuk mengusir kekuatan gelap di goa tersebut. Dengan hati lega, mereka kembali turun dari gunung itu, membawa artefak kuno sebagai bukti dari petualangan mereka yang menegangkan. Sejak saat itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi melibatkan diri dalam hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Pengalaman yang menakutkan di Gunung Satria menjadi pelajaran berharga bagi mereka bahwa ada kekuatan yang lebih baik dibiarkan terkubur dalam misteri. Mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing dengan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan di dalam hati mereka.